Ayo bersama bergandengan tangan, mewujudkan pendidikan berkualitas. Satukan hati, tujuan bergerak, untuk pendidikan hebat, tak puas, cerdas. Peningkatan mutu lulusan, profesionalisme pendidikan tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Bu Junda Wijayati, CGP dari Kabupaten Kapuas, Angkatan 7. Saya Nikadek Agustina. Saya Dwi Hastuti. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu Kade. Siang, Bu Iya. Hari ini mau ada coaching ya, Bu? Iya. Ibu mau coaching dengan siapa coachingnya? Dengan Ibu Dwi. Oh iya, Ibu Dwi. Ibu, saya mau bertanya sedikit ya. Dalam pelaksanaan coaching nanti rubrik penilaiannya apa ya, Bu? Jadi dalam pelaksanaan coaching nanti rubrik penilaian yang saya akan laksanakan adalah nilai dari paparannya itu mulai dari menyampaikan tujuan, Ya. identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya. Jadi rubrik penilaiannya alus tirta. Kemudian Ibu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu adalah dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik mau Ibu observasi? Yang spesifik ingin saya observasi itu adalah dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk menanyakan indikator tujuan pengembangan, indikator ketercapaiannya apa, Bu? Indikator pencapaiannya adalah dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti sesuai dengan alur tirta, ingin saya adalah untuk memberdayakan coaching secara mandiri. Oke, baik Ibu. Jadi silahkan kalau ingin melanjutkan sesi coachingnya, ya, saya mau izin untuk ikut dalam pengamatan di sini ya sebagai observer, ya Bu ya. Semoga berhasil, sukses untuk percakapan coachingnya. Silakan Ibu. Terima kasih, Bu. Salam, selamat pagi, Bu Dwi. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Ibu bagaimana? Saya juga dalam keadaan baik selalu, sehat ya Bu ya. Baiklah Bu, pada kesempatan hari ini saya akan mensupervisi Ibu mengenai kegiatan belajar mengajar yang selama ini dilaksanakan ya Bu ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Itu adalah sebenarnya apa yang menjadi tujuan dari pertemuan kita kali ini? Ya, jadi tujuan dari pertemuan hari ini yaitu saya ingin menyampaikan keresahan saya, iya, sharing saya selaku guru matematika di sekolah. Terutama ini yang menjadi concern saya atau perhatian saya itu adalah untuk siswa kelas 7. Mereka masih ada beberapa, anggap sekitar 40% itu dari seluruh siswa kelas 7 masih kurang untuk kemampuan berhitungnya Bu. Kadang mereka untuk berhitung penjumlahan dan pengurangan itu masih bisa-bisa, cuman masih lambat lah menurut saya gitu. Apalagi yang perkalian dan pembagiannya Bu. Itu masih kurang yang Iya. kurang dalam kemampuan berhitung. Kesempatan apa yang dimiliki sekarang? Oke. Jadi kesempatan atau kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah pernah saya lakukan itu berbagai macam sih. Yang pertama
pada saat pembelajaran itu saya menggunakan PPT, saya menggunakan alat peraga, terus juga berbagai macam model pembelajaran gitu kan. Cuman tetap saja kemampuan siswa dalam berhitung itu masih kurang lah, gitu. Masih belum mencapai standar menurut versi saya. Walaupun kemampuan siswa itu berbeda-beda, tapi paling tidak kan kemampuan penambahan dan pengurangan yang sebagai istilahnya itu sebagai akar dari matematika itu mereka bisa mampu kuasai gitu Bu. Ya, jadi dengan usaha yang sudah dijalankan selama ini itu masih belum optimal. Iya betul. Nah, kira-kira berdasarkan masalah tadi, apa hambatan atau gangguan yang menghalangi Ibu dalam mencapai tujuan? Oke, jadi untuk hambatannya itu yaitu siswanya kurang aktif bisa dibilang Bu ya. Terus juga perhatian orang tua yang kurang, karena di sana mayoritas orang tua siswa itu sebagai petani dan juga sebagai pekebun. Jadi istilahnya perhatian ke siswa, yang penting siswa pulang, mereka pas pulang ada di rumah ya sudah gitu kan. Tidak ada istilahnya perhatian lebih dari orang tua, misalnya nanyakan belajar apa atau memberikan latihan lah gitu untuk siswa, membantu belajar mereka. Jadi apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan yang Ibu sampaikan tadi? Oke, jadi ada beberapa rencana yang akan saya buat untuk kedepannya untuk memperbaiki istilahnya kemampuan siswa. Yang pertama yaitu saya akan memberikan jam tambahan pada saat pulang sekolah. Itu rencananya paling tidak minimal seminggu 1 kali atau 3 kali lah untuk siswa yang kelas 7. Kemudian juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan siswa. Lalu mungkin nanti pada saat pembagian raport saya akan mengkoordinasikan lagi ke orang tua atau wali siswa gitu Bu. Untuk hal itu kira-kira strategi apa yang tepat? Oke. Jadi yang paling pertama tadi saya akan memberikan jam tambahan untuk siswa kelas 7 terutama yang kemampuannya masih kurang, tapi saya tidak menutup kesempatan untuk siswa-siswa yang lain untuk ikut berpartisipasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan mereka terutama dalam menghitung pembelajaran matematika gitu Bu. Kemudian juga saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan istilahnya memilah-milah dulu kemampuan-kemampuan siswa. Lalu nanti untuk jangka panjangnya nanti saya akan mengkoordinasikan ke orang tua siswanya Bu. Bagaimana Ibu dengan jangka waktunya? Jangka waktunya ini untuk pelaksanaannya saya akan melaksanakan insya Allah itu dimulai dari minggu depan Bu. Ya, untuk jam pembelajaran tambahan, kemudian juga untuk pembelajaran berdiferensiasinya Bu. Untuk itu apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan Ibu laksanakan? Keinginan saya atau harapan saya itu kedepannya siswa itu jadi lebih dalam menghitung perhitungan dasar dalam matematika, baik penjumlahan, pengurangan, mungkin untuk tahap selanjutnya yaitu perkalian dan pembagian, karena pembelajaran matematika ada korelasinya dengan mata pelajaran yang lain. Kalau mereka istilahnya kemampuannya masih rendah, otomatis di pelajaran lain juga mereka pasti akan mengalami kesulitan gitu Bu. Jadi dasarnya harus mereka tahu dulu ya Bu ya. Betul. Kemudian Ibu apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya itu ialah saya akan melaksanakan sebaik mungkin, terutama meluangkan waktu untuk memberikan jam pelajaran tambahan gitu kan, memotivasi diri saya sendiri terutama, kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu secara konsisten, bukan cuman istilahnya tuh 1 minggu awal aja atau 1 bulan di awal saja gitu, tapi berkontinu gitu, berkelanjutan. Iya,
siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen tersebut? Oke, yang pertama itu tentu saja siswa-siswa saya, Bu, ya. Karena namanya siswa itu kan mereka beraneka ragam gitu. Ada yang memang mereka sukanya berhitung, ada yang istilahnya olahraga, atau ada yang larinya ke seni gitu kan. Tapi saya ingin memotivasi mereka, paling tidak mereka bisa untuk melakukan perhitungan dasar itu, Bu. Nah, kemudian untuk siapanya lagi itu adalah orang tua atau wali, yang saya harap kedepannya mereka bisa memberikan perhatian ekstra untuk anak-anak mereka, Bu. Oke. Dan bagaimana dengan tindak lanjutnya, Bu, dari sesi coaching kita ini ke depan? Oke, saya akan mulai melakukan rencana aksi saya itu di minggu depan, yaitu melakukan pembelajaran tambahan tadi 1 atau 2 kali dalam seminggu untuk siswa-siswa, kemudian juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi terhadap siswa kelas 7 untuk bisa lebih memahami materi yang akan saya sampaikan gitu, Bu. Ya, baiklah Ibu Dwi, kita sudah melaksanakan proses coaching tadi ya. Semoga apa yang Ibu harapkan tadi dapat terlaksana, dapat sesuai dengan keinginan, sehingga dengan begitu tujuan pembelajaran pun dapat tercapai ya, Bu ya. Saya yakin dengan awal yang baik, awal perubahan yang baik, maka kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Semoga. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bu. Sampai jumpa lagi. Iya, terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Siang. Bu Kakek sudah melaksanakan coaching ya? Sudah tadi. Ya, dengan Ibu Dwi. Ya, jadi apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi, Bu? Yang saya sudah lakukan tadi adalah mendengarkan dengan baik, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita yang saya sampaikan di awal tadi. Itu adalah untuk memberdayakan Ibu Dwi sebagai coach ya, sehingga mampu mandiri menemukan solusi yang sesuai terhadap permasalahan. Jadi saya tadi ikut mengobservasi ya, ikut mendengarkan. Jadi ternyata Bu Dwi ada guru matematika di mana masih ada 40% siswanya itu masih kurang dalam pengetahuan berhitung, gitu ya, Bu ya. Kemudian hambatannya juga kita sudah mendengar sendiri bersama, siswanya kurang aktif, kemudian dari pihak orang tua juga belum tidak ada support ya, kayak gitu. Terus rencananya tadi saya dengar tadi Bu Dwi akan melakukan jam tambahan ya, Bu ya. Kemudian akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian Bu, yang ingin saya tanyakan sama Ibu nih sebagai coach, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Iya, berdasarkan hasil coaching yang saya laksanakan tadi, jadi kedepannya pada saat saya menjadi coach, yang saya inginkan itu adalah lebih baik lagi dalam mendengar, kemudian dalam memahami coach, kemudian tentu saja lebih meningkatkan kemampuan bobot, sehingga dapat memberdayakan coach dengan perasaan senang dan bahagia. Baik, Ibu. Terima kasih karena sudah mengizinkan saya menjadi observer pada percakapan coaching Ibu pada siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang. Itu